Kita bangku Ustaz mah. Ini tegusi. Baik, untuk mematok itu karena waktu tak bisa kita langsung saja saya akan berpokok menyampaikan sudah secara para yang pertama adalah pembacaan Al-Ilahi yang akan disampaikan oleh imam kita pada tadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك
selanjutnya saya minta Ausia tapi bagus nanti doa pada Ustaz. Bismillah. Itu Ustaz. Izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada arwah junjungan alam, manusia terbaik, manusia terindah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahibul bait, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita berkumpul dalam rangka bertakziah, mengunjungi dan menghibur salah seorang tetangga kita, jamaah kita yang qadarullah sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir pada malam hari ini sebagai si tawa si dingin untuk sahibul bait. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai langkah-langkah kebaikan yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbagai ujian, berbagai musibah yang menimpa kita dalam setiap episode kehidupan kita akan mengingatkan kita pada sebuah ayat yang sangat agung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bisa masuk surga dengan begitu mudahnya, sementara belum datang kepada kalian ujian seperti ujian yang kami berikan kepada orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu. Orang-orang sebelum kita, sebelum kalian, kata Allah Ta'ala, kami berikan goncangan-goncangan kehidupan, kami berikan ujian yang bertubi-tubi, kami berikan duka cita yang amat mendalam. Maka Bapak Ibu, berbagai ujian itu menyentakkan kesadaran kita bahwa pemilik yang sejati itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia sering merasa memiliki, bahkan sering merasa hebat karena telah menggapai sesuatu. Padahal apapun yang ada di sisi kita saat ini, semuanya hanyalah titipan yang sifatnya sementara dan fana, yang sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik sejati. Kita hanyalah seorang manusia, ibaratkan seorang musafir yang hanya beristirahat sejenak, apakah di bawah pohon rindang atau di kolong langit, di bawah teriknya panas ataupun curahan hujan. Namun yang pasti perjalanan berlanjut terus, detik demi detik silih berganti, sampai pada akhirnya, suka ataupun tidak suka, semua ini akan berakhir. Maka jawabnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Manusia boleh bersedih ketika ditimpa ujian dan musibah, ada masalah, silahkan bersedih. Tapi janganlah larut dalam kesedihannya.
Karena seberat apapun ujian hidup, yang namanya hidup mesti harus tetap berlanjut. Manusia boleh merasa kehilangan, tapi yakinlah Allah tidak akan mengambil sesuatu, Allah tidak akan mengambil seseorang, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu dan seseorang yang lebih baik. Manusia boleh kecewa, tetapi jangan sampai timbul suuzon buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Bukankah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak ada yang lebih indah di hidup ini melainkan apa yang sudah terjadi. Kalau kita recall kembali bagaimana episode kehidupan yang telah kita jalani, sudah begitu banyak air mata yang tumpah dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita pernah mendapatkan masalah yang sangat berat. Yakinlah bahwa apa yang sudah terjadi itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah yang paling indah dalam kehidupan kita. Maka berbagai ujian itu, Bapak Ibu, ternyata juga menyadarkan kita bahwa musibah, bahwa ujian itu dipergilirkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin saat ini yang dapat musibah itu orang lain. Namun pada suatu waktu siapa tahu besok atau lusa gilirannya datang kepada kita. Mungkin saat ini yang dapat musibah, yang dapat duka cita adalah keluarga orang. Tapi siapa tahu besok atau lusa giliran keluarga kita yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Mungkin saat ini kampung orang yang dapat musibah. Namun besok atau lusa siapa tahu musibah itu datang kepada ke kampung halaman kita, ke negeri kita, ke tempat tinggal kita saat ini. Karena memang ujian itu dipergilirkan oleh Allah Ta'ala. Ada masa di mana kita berbondong-bondong ke rumah orang untuk bertakziah. Maka ada masa di mana orang yang berbondong-bondong bertakziah datang ke rumah kita. Ada masa di mana kita yang menjenguk orang lain yang sedang sakit. Ada masa di mana pula orang yang melihat kita yang sedang sakit. Ada masa di mana kita yang mengingatkan orang untuk bersabar. Ada masa di mana orang yang mengingatkan kita untuk bersabar. Karena memang demikian, ujian itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak pernah kita ketahui adalah ujian kehidupan, masalah serta kesedihan apa yang sedang dirahasiakan, yang sedang disembunyikan oleh orang dari kita. Mungkin setiap hari nampak oleh kita dia penuh gelak tawa, sumringah wajahnya. Ketika kita tanya kabarnya baik, alhamdulillah. Namun siapa tahu kalau ternyata orang itu, tetangga kita, bahkan keluarga kita sendiri, dia sedang menyembunyikan sebuah masalah yang sangat besar. Dia ingin nampak baik-baik saja di hadapan kita. Kemanapun kita melangkah, maka yang tidak pernah kita ketahui adalah kesedihan dan masalah apa yang sedang dirahasiakan oleh orang dari kita. Begitulah perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Sembunyikanlah kesedihanmu sampai manusia ini mengira bahwa engkau adalah orang yang paling bahagia hidup di atas dunia. Bahkan sembunyikanlah masalah ekonomimu. Jangan sampai orang tahu engkau tak berduit, agar manusia itu kemudian menyangka bahwa engkau adalah orang yang paling kaya raya hidup di atas dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbagai ujian itu juga mengingatkan kita pada ayat yang tadi dibacakan oleh imam besar masjid kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh dan pasti kami akan menguji kalian dengan ketakutan. Ternyata ada banyak yang kita takutkan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dan cemaskan dalam hidup ini. Karena memang dunia ini adalah tempat segala takut berada.
Kapan kita tidak takut lagi? Nanti kalau kita sudah jadi penghuni sorga. Allah uji kita dengan kekurangan harta, dengan kehilangan orang-orang terkasih. Namun Bapak Ibu, ujung ayat inilah yang kemudian menjadi pelipur lara kita. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Kenapa orang yang sabar itu harus bahagia? Kenapa orang yang sabar disuruh riang gembira oleh Allah Ta'ala? Bukankah orang yang sabar itu, dia sedang berada dalam duka cita yang amat mendalam. Dia sedang berada di titik terendah kehidupannya. Masalahnya sedang banyak. Persoalannya sedang pelik. Namun kenapa orang yang sabar, orang yang sedang ditimpa musibah disuruh bahagia oleh Allah Ta'ala? Kenapa? Karena orang yang sedang mendapatkan musibah, sedang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal dengan amal sabar. Sebuah amal yang seayun selangkah dengan syukur. Maka renungkanlah sabda Rasulullah yang sangat indah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan kehidupan orang beriman. Semua urusan hidupnya itu baik, kata Rasul. Bagaimana? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Manakala orang yang beriman itu mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan serta kelapangan, dia bersyukur, maka dia pun mendapatkan pahala karena rasa syukurnya kepada Allah. Bapak Ibu, kemuliaan itu tidak terletak pada besar kecilnya nikmat. Oh, mentang-mentang gajinya lebih besar, rumahnya lebih luas, pekerjaan karirnya lebih mentereng, otomatis dia pasti orang mulia. Tidak. Karena kemuliaan tidak terletak pada besar kecilnya nikmat, tapi kemuliaan itu terletak pada respon syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi katakan, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan manakala orang yang beriman itu dapat musibah, dapat ujian, lalu dia bersabar, maka kemudian dia mendapatkan pahala karena sabarnya. Dan lagi-lagi, kemuliaan tidak terletak pada besar kecilnya ujian. Oh, mentang-mentang dia hidupnya paling susah, rezekinya paling sempit, lalu otomatis dia jadi orang mulia. Belum tentu. Kemuliaan terletak pada respon sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka ada 5 alasan kenapa orang yang sabar itu harus bahagia. Hari ini sahibul bait mendapatkan musibah, maka bersabarlah. Kenapa? Karena ketika bersabar, maka kemudian Allah memberikan 5 janji kepada orang yang sabar, sehingga dia harus riang gembira saat ini. Yang pertama, kenapa orang yang sabar harus bahagia? Karena Allah Ta'ala mencintainya. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Untuk mendapatkan cinta Allah bukan hanya dengan solat, dengan puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Hanya dengan amalan-amalan hati, dengan syukur, ridha, baik sangka, dan satu lagi dengan sabar, kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala mencintai para nabi dan para rasul itu karena kesabaran mereka? Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam, Bapak Ibu. 25 tahun menanti pertemuan dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Yusuf berada? Nabi Yakub tahu, anak saya belum mati. Anak saya Nabi Yusuf tidak dimakan serigala. Tapi di mana Yusuf berada? 25 tahun menangis sampai buta, sampai putih mata Nabi Yakub alaihissalam. Tapi berkat kesabaran, akhirnya mereka kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mencintai Nabi Yakub karena kesabarannya.
Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. 7 tahun hidup menderita. Dibuang oleh saudara, dijual sebagai seorang budak, difitnah, masuk penjara. Tapi berkat kesabaran, akhirnya Nabi Yusuf menuju singgasana kemuliaan, menjadi bendahara penting di negeri Mesir. Nabi Ayub alaihissalam, lihatlah puluhan tahun kemudian Nabi Ayub mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Ta'ala. Tapi lagi-lagi berkat kesabaran, Allah Ta'ala memuliakan dan mencintai Nabi Ayub alaihissalam. Maka dengan sabar Allah bisa cinta sama kita. Lalu kalau Allah cinta sama kita, memangnya bagaimana? Apa pentingnya kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, saya cinta dengan hambaku yang satu ini. Maka malaikat Jibril pun ikut mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Lalu malaikat Jibril memanggil seluruh penduduk langit, Bapak Ibu. Maka seluruh malaikat yang ada di atas langit itu ikut serta mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Maka kemudian Allah jadikan kehadiran orang itu diterima di mana dia bertempat tinggal. Maka di antara tanda ciri-ciri kita dicintai oleh Allah adalah kalau kita hidup di komplek ini, di tempat ini, kita berjamaah di Masjid Darul Mukhlisin, orang senang dengan kita, menerima kehadiran kita, itu sinyal, itu bukti bahwa Allah cinta dengan kita. Maka kita sangat yakin Bapak Ibu, semua yang berhadir malam hari ini, kaum muslimin, jamaah-jamaah kita adalah para kekasih-kekasihnya Allah. Karena kita diterima kehadiran kita di sini. Di komplek ini diterima, di tempat kerja diterima, di keluarga diterima, di masjid diterima. Itu bukti bahwa Allah cinta dengan kita dan semua ini adalah kekasih-kekasihnya Allah. Maka karena Bapak Ibu yang berhadir ini adalah para kekasihnya Allah Ta'ala, samping kanan muka belakang kita adalah kekasihnya Allah, maka jangan pernah sakiti para kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah bukan hanya para alim ulama saja, tetapi sesungguhnya orang yang di sekitar kita pun adalah para kekasih-kekasihnya Allah. Dan sebaliknya, jika Allah benci dengan seorang hamba, maka malaikat Jibril membencinya, malaikat-malaikat membencinya, dan kemudian kehadirannya ditolak oleh masyarakat tempat dia tinggal. Maka kalau kehadiran kita tidak disenangi oleh orang lain, orang kumpul kita datang bubar orang karena kita, itu sinyal jangan-jangan Allah benci dengan kita. Maka salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala adalah dengan bersabar. Ini yang pertama. Kenapa orang yang sabar harus bahagia? Karena Allah Ta'ala mencintainya. Yang kedua, kenapa orang yang sabar harus bahagia? Karena Allah Ta'ala bersamanya, selalu membersamainya. Bukankah itu ayat yang tadi kita dengarkan? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Disinilah letak rahman dan rahimnya Allah. Ketika Allah menguji hambanya, Allah tidak meninggalkan hambanya berjuang sendirian, tetapi Allah akan membersamai hambanya tersebut. Maka marilah sejenak Bapak Ibu, kita dengarkan nasihat yang pernah dituliskan oleh ulama karismatik Minangkabau, Buya Hamka. Kita tahu Buya Hamka melewati proses kehidupan yang sangat-sangat hebat. Ketika Buya Hamka di penjara, maka Buya Hamka menuliskan tafsir monumental beliau yang judulnya Tafsir Al-Azhar. Dan ketika sampai pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah,
Innallaha ma'as sabirin. Apa yang ditulis oleh ulama karismatik Minangkabau Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan, sabar itu memang berat, kata Buya Hamka. Yo barek bu. Sabar itu memang berat, kata beliau. Apabila datang suatu musibah secara tiba-tiba, secara tidak disangka-sangka, maka timbullah perjuangan dan pergolakan dalam batin. Sesak dada kita panjang menungawak denyo Bapak Ibu. Karena memang ujian itu datangnya secara tidak disangka-sangka. Sedang sayang-sayangnya kepada orang tua, sedang ingin-inginnya berbakti kepada orang tua. Orang tua itu betul yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sedang sayang-sayangnya sama anak dan cucu. Anak dan cucu itu betul yang diambil oleh Allah Ta'ala. Sedang butuh-butuhnya dengan duit, duit itu betul yang melayang. Ujian sering datangnya tanpa disangka-sangka. Kata Buya Hamka, apabila datang suatu musibah secara tiba-tiba, timbullah perjuangan dan pergolakan dalam batin. Kegelisahan tarik-menarik dengan ketenangan. Maka hati yang gelisah itu mesti ditenangkan dengan cara menghadap Allah Ta'ala. Lepaskan ujian itu kepada Allah Ta'ala. Lepaskan dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil wuduk, gelarkan sajadah. Makanya ketika misalnya kita mendapatkan musibah, maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Sabar dulu baru salat. Karena sabar itu dimintanya fissot matil ula, pada pukulan yang pertama. Sabar. Ndak kuik kita lai. Maka laporkan kepada Allah dengan cara salat. Hadapkan ujian itu dan kembalikan ujian itu kepada Allah Ta'ala kembali. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam solat itu renungkanlah, mengapa aku gelisah? Padahal buruk dan baik, bahagia dan suka duka adalah giliran masa yang pasti atas diriku. Bukankah dahulu aku disenangkannya dan telah diberi nikmat? Mengapa aku demikian bodoh sampai terangan-angan dalam perasaan hendak membunuh diri? Kadang sebahagian orang lepas iman. Ujian terlalu berat akhirnya mengakhiri hidupnya. Terjunlah dari jembatan, minum baygonlah namanya, ambil pisaulah namanya. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu ada seorang istri yang membakar suaminya dengan bensin. Mengapa aku demikian bodoh sampai terangan-angan ingin membunuh diri? Apa yang engkau takutkan dari hidup ini? Sementara Allah telah menjamin bahwa dia akan bersama dirimu. Orang yang ditimpa oleh suatu ujian yang membuat jiwanya jadi resah gelisah, kemudian membentengi diri dengan sabar dan solat, dengan berangsur-angsur, timbullah fajar harapan dalam hidupnya. Dari luar dia nampak kesepian, padahal dia merasa ramai sebab dia bersama Allah. Biarpun belenggu dipasang di tangannya, jiwanya merasa bebas. Pagar besi mengurung jasmaninya, tetapi ayat-ayat Al-Quran membawa jiwanya membumbung naik melintas ruang angkasa dalam dia mengerjakan solat. Begitulah orang yang beriman kalau ditimpa musibah. Dia tidak hilang kendali Bapak Ibu. Yang dia pegang dua, sabar satu, kemudian solat. Mungkin dari luar dia nampak kesepian, mungkin dia panjang menungnya, tapi sesungguhnya orang yang beriman itu meskipun jasmaninya berada dalam penjara sekalipun, tangannya diborgol sekalipun, dia tetap merasa ramai karena dia selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sabar harus bahagia. Kenapa? Karena Allah bersamanya. Allah cinta dengannya dan Allah bersamanya. Sedikit lagi Bapak Ibu,
Kenapa orang yang sabar harus bahagia? Karena orang yang sabar itu yang ketiga, karena dia mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa makna orang yang sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas? Imam Al-Auza'i menjawab, maksudnya adalah orang-orang yang ketika hidup di atas dunia ini mendapatkan banyak ujian, maka kelak di alam akhirat tidak lagi ditimbang berat ringan amalnya. Karena dia sudah lelah, sudah payah, sudah letih dengan ujian kehidupan di atas dunia, maka kelak di alam akhirat dia langsung menuju sorga, karena dia telah disediakan bilik-bilik, kamar-kamar untuk istirahat dan merasakan kenikmatan sorga. Maka orang yang sabar mendapatkan pahala tanpa batas, karena kelak tidak lagi ditimbang berat ringan amalnya. Yang keempat, kenapa orang yang sabar harus bahagia? Karena orang yang sabar kelak di pintu sorga disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera untuk kalian berkat kesabaran kalian selama ini. Inilah sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu sorga, jannah, tempat yang sangat indah. Kalaulah kita renungkan panjang pendek kehidupan ini Bapak Ibu, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ternyata tonggak kehidupan itu adalah kesabaran. Tidak ada satupun ibadah kecuali ibadah itu butuh kesabaran. Tidak ada satupun aspek kehidupan kecuali kehidupan itu pasti meminta kesabaran dari kita. Mari kita buktikan. Membesarkan anak, merawat orang tua butuh sabar, Bu. Butuh sabar. Mencari nafkah perlu sabar, Bapak-bapak. Perlu sabar. Ibu-ibu kok kurang piti balanjo dari suami, perlu sabar, Bu. Ayo, cik ibu. Perlu sabar ya, Bu. Kok kurang piti balanjo. Ngamuak, Pak? Gak manggok saya, Pak. Menjaga tali silaturahmi butuh kesabaran. Sana awak jauh, harus macet, mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Kadang keluarga lawak baiki, ternyata responnya beda, mengecewakan kita. Butuh sabar untuk menjaga tali silaturahmi. Bekerja di tempat kita bekerja butuh sabar. Hidup bermasyarakat butuh sabar Bapak Ibu. Perlu sabar. Kok tidak sabar, banyak konflik yang akan terjadi. Jadi apapun lini kehidupan semuanya butuh sabar. Jadi sabar itu adalah tonggak kehidupan kita. Sejatinya kita selalu sabar setiap hari. Makanya kita mendapatkan pahala yang sangat besar berkat kesabaran-kesabaran kita. Mendengarkan ceramah perlu sabar, Bu. Perlu sabar, Bu. Apalagi kok lagak talamu sakit. Terakhir, orang yang sabar kenapa harus bahagia? Karena dia mendapatkan jaminan kebaikan, jaminan ampunan, dan jaminan hidayah dari Allah Ta'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang dapat musibah ketika itu dia tersadar, oh iya, saya sudah lalai selama ini. Saya sudah jauh dari masjid. Saya sudah jauh dari kekhusyukan dalam solat. Sudah jauh saya dari Al-Quran. Datang musibah, tersadar dia. Akhirnya dia mendekat ke pintu-pintu hidayah. Dan orang yang sedang dapat musibah itu dapat maghfirah, ampunan dari Allah. Kata Rasul, tidak ada seorang muslim yang terkena musibah, baik berupa penyakit ataupun yang lainnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan dedaunannya. Maka orang yang sabar dapat 5 hadiah dari Allah Ta'ala. Makanya dia harus berbahagia. 1, Allah mencintainya, Allah membersamainya, kemudian Allah memberikan pahala tanpa batas. Kelak di pintu surga dia disambut oleh para malaikat dengan ucapan selamat. Dan terakhir, dia mendapatkan kebaikan,
ampunan dan hidayah dari Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك شكارا ولك ذكارا. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أجره من عذاب القبر. اللهم أجره من عذاب القبر. اللهم ثبته. اللهم أجره من عذاب القبر. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اختم أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة، ولا تختم أعمالنا وأجلنا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala yang kurang dan salah kata. Mudah-mudahan takziah kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sahibul bait diberikan kesabaran dan ketabahan. Almarhum diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di tempat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kegiatan pada malam ini. Berhubung azan bisa telah masuk.